Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Hari ini kita ada tutorialnya untuk membasmi hama cabai ya teman-teman. Hama cabai dan lain-lain termasuk pate, antraknosa, dan kutu kebul ya teman-teman. Jadi sebelum pembahasannya teman-teman jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Tombol loncengnya ditekan supaya kita ketemu video kita yang akan datang lagi. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk pembahasannya adalah ini teman-teman, untuk mengatasi seperti ini ya. Kita ini cabenya Pak Budi ini ya. Cabenya Pak Budi ini kena serang patek seperti punya Pak Agus yang kemarin ya. Nah ini ya. Nah, makanya saya datang ke sini untuk menjelaskan tata cara untuk bagaimana caranya membuang patek ini atau mengobati patek. Nah, jadi teman-teman, saya sarankan teman-teman yang punya kebun cabai, punya penyakit patek, jangan diabaikan karena ini menyangkut kerugian kita teman-teman ya. Musuh kita itu di kebun budidaya cabai ini cuman antraknosa ini sama kutu kebul sama lalat buah teman-teman. Jadi antara tiga itu musuh kita bebuyutan untuk di budidaya cabai. Jadi untuk mengatasi teman-teman, karena ini di toko ini obat ini masih belum begitu sempurna ya. Jadi yang membuat sempurna itu dari diri kita sendiri teman-teman ya. Kita kalau mau kita caranya kita buangi bisa ya. Tapi kalau yang bagus itu teman-teman kita punguti dulu. Kalau parah ya kita punguti sebanyak-banyaknya, jangan sampai ada yang jatuh di bawahnya, di bawah pohon ya. Setelah ada yang jatuh di bawah pohon itu diambil langsung dibakar ya, bawa pulang dibakar, itu caranya. Terus selanjutnya teman-teman untuk mengatasi sisa-sisa jamur ini teman-teman, nyemprotnya pagi teman-teman ya, antara jam 6 sampai jam 8 aja nyemprotnya. Jadi setelah itu jangan disemprot lagi, nyemprotnya besok lagi gitu ya. Kalau misalkan jam 6 sampai jam 8 belum selesai kita nyemprot itu, nyemprot lagi besok pagi ya. Teman-teman itu caranya. Jadi kalau teman-teman mau cara simple untuk racian bahan bakunya, ini bukan bahan toko loh teman-teman ya. Kita ambilkan serai teman-teman, air daun serai. Serai itu kita rebus sama bawang merah ya. Itu serai sama bawang merah, bawang putih teman-teman. Kalau satu tangki, satu cap yang 15 liter itu cukup bawangnya 3 daun aja, 3 siung aja ya. Bawang putih, terus dikasih air daun serai ini direbus teman-teman, dicampurkan, terus dikasih lagi campuri antrakol teman-teman ya. Terus perekatnya teman-teman, jangan pakai perekat biasa ya. Kita jangan pakai penembus biasa. Kita pakai sunlight. Itu ya. Itu cara mengatasi obat racian teman-teman ya. Obat racian mengatasi patek ini itu tadi. Teman-teman ambil kertas dan catat ya. Pertama, kita rebuskan air serai, daun serai. Nah, air daun serai itu kira-kira ya setekem kecil lah. Nah, itu ya. Kalau tinggal lebarnya berapa tanaman kalian? Kalau lebarnya kalian ada 5.000 ya minimal ya setekem begini daun serainya direbus itu. Daunnya aja nggak usah batangnya. Jadi nah itu tadi untuk satu tangkinya ukuran satu tangki itu bawang putihnya itu ada 3 siung aja satu tangki. Tinggal kalian itu nanti kalau dalam 5.000 pohon itu dapatnya berapa tangki. Nah itu. Terus sunlightnya dalam satu tangki itu dikasih sunlight itu 1 sendok aja. Antrakolnya 2 sendok teman-teman. Itu aja cukup. Gak usah dikasih obat lain teman-teman. Cuman kalau sudah parah kayak punya Pak Budi ini, per 3 hari sekali kita semprot ya. Tapi nyemprotnya harus pagi teman-teman, nggak bisa sore. Kalau sore karena embun ini udah lari, karena ini yang jadi patek ini teman-teman,
penyakit dari suhu tanah naik ke atas jadi patek ini terus kena embun. Jadi kalau disedot sama matahari embun berarti ini pateknya tetap lengket di buah teman-teman ya. Nah itu makanya kita nyemprotnya pagi supaya kena larutan sunlight sama daun serai sama bawang merah tadi itu hilang teman-teman. Ya minimal dia beku di situ kena daun serai sama ini sama bawang sama sunlight minimal dia kering di situ teman-teman ya. Nah, makanya kita anjurkan teman-teman kalau parah per 3 hari sekali kita semprot. Nah, itu tadi cara semprotnya itu pagi teman-teman ya. Cara nyemprotnya pagi-pagi jam 6 sampai jam 8 setelah sudah ada panas. Nggak usah itu tunda lagi besok lagi gitu. Itu begitu terus seterusnya teman-teman. Supaya aman untuk cabai kalian ya. Karena gini teman-teman, untuk tahun ini kayaknya cabai ini harganya bersahabat teman-teman ya. Harus kita pelihara betul-betul yang punya cabai. Ah ya, jangan sampai diabaikan. Yang punya patek seperti ini harus dirawat betul-betul karena ini bisa 1 hektar pun bisa habis kalau ada ini teman-teman ya. Nah yang begini ini biar 1 hektar bisa habis ya. Nah itu teman-teman cara kerja kita mengatasi antraknosa. Nah itu teman-teman. Tapi cara yang lainnya itu tadi ya sambil kita punguti teman-teman. Jangan sampai ada yang di bawahnya yang sisa ketinggalan ya. Kalau bisa yang sisa ketinggalan langsung kita ambil. Nah, kita pungut, masukkan kantong kresek, langsung kita bakar teman-teman ya. Supaya kita tetap cabai kita tetap sehat ya. Tetap kita bakar. Jadi maka dari itu teman-teman untuk budidaya cabai waspada musuh kita hanya 3 ya. Nah, 1 yang paling parah antraknosa, 2 lalat buah, 3 ini trip teman-teman. Trip itu artinya kutu kebul. Karena kalau kutu kebul ini yang diserang bukan yang muda aja teman-teman. Pupus yang ini yang sudah kita produksi, misalkan cabai kita sudah umur setahun, itu masih bisa diserang trip teman-teman. Trip lalat buah masih bisa nyerang karena trip ini pupusnya aja yang diserang. Asal sudah mengkirut itu ya sudah, itu namanya diserang trip teman-teman. Jadi teman-teman ketahui itu yang harus kita jaga. Tanaman kita itu ya trip, lalat buah, antraknosa itu aja. Kalau yang lain insya Allah masih bisa dimaklumi teman-teman ya. Insya Allah masih dimaklumi. Jadi mengenai lalat buah teman-teman itu sama dengan ini tadi. Yandi, ya ya. Nah, mengenai lalat buah tadi sama dengan antraknosa ini teman-teman, nyemprotnya pagi ya. Nah, karena lalat buah ini teman-teman keluarnya itu pagi jam 6 sampai jam 8 aja. Siang sore siang nggak ada. Nanti timbul lagi sore jam 4 sampai jam 5 dia keluar teman-teman ya. Itu beda lagi sama kutu kebul teman-teman. Kutu kebul ini yang saya amati selama saya tani 10 tahun di bidang cabai ini di Kalimantan ini, kutu kebul ini keluarnya habis maghrib teman-teman ya. Jadi jam 5 itu kalau bisa kita udah mulai nyemprot sampai jam 7 malam teman-teman ya. Itu biasanya teman-teman kalau kita nyemprot habis maghrib kita pakai senter itu udah keluar teman-teman. Dia datangi senter kita itu. Nah disitulah dia kita tahu arah dia itu yang banyak di mana itu tahu teman-teman. Nah karena kutu kebul itu kalau siang itu entah kemana teman-teman nggak tahu ya tempatnya itu di mana. Kalau tungonya masih ada di pupusnya, cuman kutunya ini loh entah kemana. Cuman kalau sore itu ada teman-teman. Begitu kita kelihatan senter kita itu dia keluar langsung kita semprot gitu aja. Kalau itu obatnya teman-teman pakai Demoles teman-teman. Demoles, Antrakol sama Korakron ya, Korakron. Nah kalau penembusnya terserah lah kalian mau kasih apa itu terserah penembusnya. Masih nggak dikasih penembus kalau nggak musim hujan nggak apa-apa teman-teman.
Kalau musimnya panas-panas saja nggak apa-apa. Cuman kalau musim hujan dikasih penembus ya bagus ya. Itu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.